Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh wa safiruhu bainahu wa baina ibadihi. Arsalahu Allah rahmatan lil alamin wa imaman lil muttaqin wa hujjatan 'alal khalaiqi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzati wal Jalalah, Rabbul Alamin. Rabb yang telah memberikan segala karunia nikmatnya kepada kita semuanya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Yang jika sekiranya kita menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka kita tidak akan mampu menghitung nikmat-nikmat tersebut. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi yang mulia, Rasul tercinta, yang telah mengorbankan seluruh jiwanya, hartanya, tenaganya, agar kita semua bisa mengenal siapa pencipta kita, agar kita mengenal siapa yang berhak kita ibadahi, siapa yang berhak kita sembah, yakni tiada lain adalah Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzati wal Jalalah. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Di antara tujuan terbesar Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, menciptakan jin dan manusia, tiada lain adalah untuk beribadah kepadanya, untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menghamba, beribadah, menghinakan diri kita di hadapan Sang Pencipta kita, Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka semuanya beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, tujuan terbesar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tiada lain adalah agar kita menjadi manusia yang paling mulia di sisi Allah, menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di awal surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala menyeru manusia, ya ayyuhan nasu a'budu rabbakum. Wahai manusia, sembahlah Tuhan kalian, alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, tentunya agar kalian semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan kita agar kita beribadah kepadanya, dan tujuan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tiada lain adalah agar kita menjadi manusia yang paling dekat dengan Allah, yang paling mulia di sisi Allah, yaitu yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Dan Ramadan yang telah berlalu, yang merupakan tujuan terbesarnya juga adalah la'allakum tattaqun, agar kalian juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala aktivitas amal yang ada di bulan Ramadan, yang kita isi, yang kita perbanyak, yang kita jadikan diri kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah bagaimana kita bisa menjadi hamba yang dekat dengan Allah, yang bisa menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Namun ada satu perkara yang sangat-sangat penting perlu kita perhatikan. Banyaknya amal ibadah, baiknya amal ibadah yang kita lakukan itu belum menjadi hal yang menjadi hal yang penting bagi kita semuanya. Akan tetapi ada satu perkara yang teramat sangat penting yang begitu perlu kita perhatikan, yang sebagian kaum muslimin, sebagian para ulama memperhatikan perkara ini dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang mereka lakukan sebelumnya. Tiada lain adalah qubulul amal, diterimanya amal saleh tersebut. Kita telah bersusah payah melakukan segala aktivitas ibadah kepada Allah, sudah salat, sudah berpuasa, sudah zakat, i'tikaf, saum, dan segala macam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata ada perkara yang terpenting yang perlu kita perhatikan, diterima atau tidaknya amal kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadikan para sahabat radhiyallahu anhum, mereka begitu memperhatikan perkara yang besar ini. Di antaranya adalah Ali bin Abi Thalib mengatakan, kunu biqabulil amal asyadda ihtimaman minkum bil amal. Maka perhatikanlah diri kalian, diterimanya amal soleh tersebut harus kalian perhatikan betul dibandingkan dengan amal soleh tersebut. Apa alasannya? Innama, kata Ali bin Abi Thalib, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, karena sesungguhnya
Allah Subhanahu wa ta'ala hanya akan menerima amal ibadah dari orang-orang yang bertakwa kepadanya. Selevel Ali bin Abi Thalib, manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, para sahabat radhiyallahu anhum, mereka juga begitu sangat takut amal mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga perkataan yang sangat masyhur dari sahabat Nabi yang mulia Abdullah bin Umar yang pernah mengatakan, "Law alimtu anna Allah," sekiranya aku tahu bahwa Allah menerima satu saja sujud yang kita lakukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu lebih baik bagiku dengan disegerakan kematian bagiku. Karena dengan demikian kita tahu amal saleh yang kita lakukan di sisi Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah yang perlu kita perhatikan ma'asyiral muslimin, bahwa diterimanya amal saleh kita, segala aktivitas ibadah yang kita lakukan adalah bagaimana kita bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam, Ismail alaihissalam, ketika meninggikan Ka'bah, bangunan pondasi Ka'bah, doa yang sangat masyhur yang senantiasa kita baca, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah amalanku, terimalah amalan kita, karena Engkau lah Maha yang mendengar lagi Maha mengetahui. Begitu juga Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, ketika menyembelih hewan kurban, apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammad wa min ummati Muhammad. Ya Allah, terimalah sembelihan ini dari Muhammad dan juga dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, di antara perkara yang perlu kita perhatikan agar amal kita tidak sia-sia, sebagus apapun amal yang kita lakukan, sesuai Nabi sekalipun yang kita lakukan, namun perlu kita perhatikan di antara faktor yang bisa menghancurkan amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Setidaknya ada 3 perkara yang kita perlu perhatikan. Yang pertama adalah tentunya yang bisa menghancurkan ibadah kita adalah as-sum'ah, ingin didengarkan oleh orang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan di dalam riwayat Al-Imam Bukhari, "Man sama'a sama'allahu bih." Barang siapa yang memperdengarkan amal solehnya kepada orang lain, yang tentunya ingin mendapatkan pujian orang lain, sama'allahu bih, maka kelak Allah Subhanahu wa ta'ala akan memperdengarkan di khalayak manusia bahwa orang ini mengamalkan bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man yura'i, dan juga sebegitu juga orang-orang yang ingin dilihat oleh orang lain, maka kelak di hari kiamat Allah Subhanahu wa ta'ala juga akan memperlihatkan di hadapan orang lain bahwa orang ini melakukan bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, 3 kelompok manusia yang amalannya begitu sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, namun mereka semua dicampakkan ke dalam neraka dan menjadi penghuni neraka sebagai gambaran untuk kita semuanya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan melalui Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam di dalam riwayat Abu Hurairah, mengisahkan tentang yang pertama, orang yang begitu sangat gigih dalam berjihad kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, liqal jari, agar dipanggil sebagai seorang yang pahlawan, seorang yang hebat di dalam medan pertempuran. Namun kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ini semua adalah kadzabta, kedustaan yang Allah perlihatkan di hadapan manusia bahwa ini adalah pendusta yang kemudian dicampakkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi orang-orang yang bersedekah dengan segala macam harta yang dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi tujuannya bukan karena Allah, walaupun di hadapan manusia dia lillah mengatakan karena Allah, akan tetapi liqal jawad, agar dipanggil sebagai dermawan, dan ini pun dicampakkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam nerakanya, fal'iyadzubillah. Belum lagi ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, orang yang belajar Al-Quran, yang membaca Al-Quran, yang kemudian belajar, yang tujuannya tiada lain adalah liqal qari, liqal alim, ingin dipanggil sebagai seorang qari, sebagai seorang alim, maka kemudian mereka pun semuanya dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, fal'iyadzubillah. Maka inilah yang perlu kita perhatikan ma'asyiral muslimin, amaliyah yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan dengan segala macam ibadah yang kita lakukan,
Maka poin ini yang harus kita jaga, baik sekarang ataupun sampai akan datang, agar kita benar-benar lillah, karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lainnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Aqulu qali hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang selanjutnya adalah yang ketiga, al-ujub, merasa bangga dengan diri kita sendiri. Mungkin kita telah menghatamkan Al-Qur'anul Karim sekali, 2 kali, 3 kali, mungkin sampai 10 kali hatam di bulan Ramadan, yang kemudian kita bangga terhadap diri kita sendiri. Kita i'tikaf, kita berpuasa, kita sedekah dengan sedekah yang besar, yang kemudian kita membanggakan diri kita sendiri dibandingkan orang lain. Maka inilah perkara yang besar yang Nabi SAW ingatkan, "Lau lam takun," sekiranya kalian tidak melakukan perbuatan dosa, ma huwa akbar min dzalik, tapi ada satu perkara yang lebih besar dari perbuatan dosa itu sendiri, al-ujub al-ujub. 2 kali Nabi mengingatkan, bangga terhadap diri kita sendiri, merasa kita lebih hebat, merasa kita lebih banyak amal solehnya dibandingkan orang lain. Maka inilah yang menghancurkan ibadah kita. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis qudsi Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita semua, man wajada khairan falyahmadillah. Barang siapa yang mendapati catatan amalnya kebaikan, penuh dengan amal saleh, maka yang perlu kita perhatikan, falyahmadillah, yang kita harus lakukan puji Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita bisa beramal saleh tiada lain karena taufik dan hidayah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka inilah pesan yang perlu kita perhatikan untuk kita semuanya, agar seluruh amal ibadah kita, baik di bulan Ramadan atau setelah Ramadan, bisa kita jaga dari berbagai macam hal-hal yang menghancurkan ibadah kita, baik itu sum'ah, baik itu riya, atau bangga terhadap diri kita sendiri, yang ternyata semuanya akan menghancurkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita, keluarga kita, kaum muslimin dari sifat ini, dan semoga Allah mengumpulkan kita di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.